tentang masalah ummah, problematika umat kontemporer atau kekinian, sampai pada pembahasan tentang transformasi institusi Polri yang berubah menjadi sebuah monster pembunuh dan mafia, yaitu masalah Jenderal Sambo. Wa makar wa makarullah wallahu khairul makirin. Mereka membuat makar, tapi Allah membalas makar mereka, dan Allah sebaik-baik pembuat makar. Kita cukup terperangah. Ternyata mafia yang dilakukan oleh Jenderal Sambo benar-benar sudah mentargetkan siapa calon presiden oligarki. Itu sudah disiapkan begitu lama sekali dengan pendanaan yang sangat-sangat luar biasa. Bahkan siapa Kapolri 2024 sudah disiapkan. Tapi makar Allah lebih dahsyat. Allah meyakinkan pada hamba-hambanya yang amanu wa taqwa, wa manasru illa min indillahil azizil hakim. Kemenangan itu datangnya dari Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Bahkan Allah berjanji, wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin. Kewajiban kami, kata Allah, memenangkan, membela, memenangkan golongan mukmin. Dan itu sebuah kepastian. Allah tunjukkan kekuasaannya di tengah-tengah kaum muslimin yang sedang, kalau bahasa Jawa, digodok di kawah condro di muka. Umat Islam terus disudutkan. Gerakan Islamofobia begitu semarak di tengah-tengah mayoritas umat Islam di Indonesia. Kebencian terhadap Islam dahsyat sekali yang dilakukan oleh buzzer-buzzer rupiah yang diambilkan dari APBN, dari pajak-pajaknya umat Islam se-Indonesia ini, digunakan lewat buzzer-buzzer ini untuk melakukan kebencian terhadap Islam dan kaum muslimin. Nah, ini. Jadi benar-benar Allah bongkar semuanya. Dan ini tidak menutup kemungkinan doa. Doanya ulama-ulama langit ini. Apa ulama-ulama langit ini? Jadi ulama-ulama yang tidak terkenal di permukaan. Tapi Masya Allah, tawajuhnya, takarubnya kepada Allah dekat sekali, sehingga Allah ijabahi doa-doanya. Dan ini tidak menutup kemungkinan doanya para fuqara, masakin, anak-anak yatim, orang-orang yang tersisih dalam kehidupan ini, lebih khusus di Indonesia. Bahkan ini tidak menutup kemungkinan doanya kaum muslimin yang ada di Bilad Syam, di bumi Palestina, yang hubungannya dengan umat Islam Indonesia sangat kuat sekali. Mereka berdoa kepada Allah, selamatkan kaum muslimin Indonesia. Masya Allah, ini benar-benar doa-doa mereka, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala menunjukkan bukti kecintaannya kepada kaum muslimin di Indonesia. Hampir, jadi mereka sudah menyiapkan dari semua lini untuk menguasai kembali 2024 ini. Tapi alhamdulillah 2022 Allah bongkar semuanya. Allah selamatkan umat Islam di Indonesia ini. Bahkan lewat pengacaranya Brigadir Yosua, Bapak Komarudin Simanjuntak, ada dana 300 triliun untuk menghabisi Pak Anies Baswedan. 300 triliun tidak tanggung-tanggung, luar biasa.
Jadi perencanaan mereka rapi sekali, tapi Allah bongkar semuanya. Allah tunjukkan kekuasaan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat realitas empiris kondisi Indonesia, ada sebuah yang ditulis oleh beberapa pakar, yaitu tentang the power shift, pergeseran arus kekuasaan dari era agraris menuju era industri, dari era industri menuju era informasi. Yang sekarang kita hidup ini sering dikenal dengan era digital, abad informasi, di mana senjata yang paling utama untuk menguasai abad era informasi atau era digital ini, siapa yang menguasai media informasi? Itulah yang berkuasa. Kalau kita kembalikan pada nas-nas syar'i, kita sekarang ini masuk pada periodisasi sejarah yang keempat yang dikabarkan oleh Rasulullah. Ini fase mulkan jabriyah. Sebagaimana Rasulullah mengabarkan dalam kitab Sahih Muslim bab Al-Fitan wa Asratus Sa'ah. Ini masa-masa yang cukup berat yang dialami oleh umat Islam, skopnya global, seluruh dunia, dipenuhi dengan penguasa-penguasa diktator, penguasa yang menyengsarakan rakyatnya. Ini fasenya. Bahkan bulan yang lalu sudah kita bahas tentang era politik post-truth, era politik post-truth, di mana ulama-ulama di Indonesia mengambil satu kesimpulan, ini adalah masanya Indonesia darurat kebohongan dan kezaliman. Ini yang diungkap oleh ulama-ulama kita.